الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا والشكرا لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد. Yang pertama dan yang mesti selalu kita utamakan di dalam kehidupan kita, yaitu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita nikmatnya, baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, terlebih-lebihnya nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah kita masing-masing menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni salat Isya berjamaah dan diiringi dengan pengajian rutin kita setiap malam Rabunya. Salawat bermutiarakan salam, bertangkaikan kerinduan, marilah sama-sama kita curahkan ke ruh junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghiliz zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghiliz zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghiliz zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghiliz zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam
ma huwa ahluhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun kata penghormatan saya yang saya hormati lagi saya muliakan bapak-bapak sekalian, umumnya kaum muslimin rahimakumullah. Tengok ibu-ibunya hilang bu, tapi tetap selalu husnuzon karena bisa jadi ada halangan bagi mereka semua. Semoga yang belum mendapatkan hidayah daripada golongan saudara-saudara kita sesama iman, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi inilah pekerjaan kita ya Pak. Pekerjaan kita setiap seminggu 2 kali, 3 kali. Karena ada pengajian rutin kita malam malam Selasa, malam Rabu sama malam Sabtu. Ya kan? Kalau bisa jangan ditinggalkan pengajian ini. Kalau bisa jangan disia-siakan. Karena ini merupakan sebuah ibadah yang mana kalau kita ikut ambil andil di dalamnya, walaupun kita cuman mendengarnya, kita tercatat sebagai hamba Allah yang syahid. Walaupun misalkannya kita nanti sampai pulangnya kita tak paham walaupun satu kalimat, akan tetapi kita ikhlas melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai ini untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Insya Allah itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah yang paling utama, ibadah yang pertama kali dihisab, ibadah penentu daripada sekalian ibadah kita, kalau itu rusak, kalau tidak kita perbaiki, kalau kita malas dalam memperbaikinya, otomatis jangan pernah berharap amal ibadah yang lain diterima Allah. Ya Pak. Karena ibadah sholat ini itu ibadah yang pertama kali dihisab. Yang kedua ibadah yang paling utama daripada sekalian ibadah. Yang ketiga ibadah penentu sekalian ibadah. Kenapa saya katakan ibadah yang paling utama daripada sekalian ibadah? Karena ibadah sholat ini istimewa. Kenapa istimewa? Karena langsung dijemput baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke hadirat Allah Rabbul Jalil Azza wa Jalla. Maka daripada itu dikarenakan ibadah kita ini ibadah yang paling utama daripada sekalian ibadah, ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat, ibadah penentu daripada sekalian ibadah. Kalau ibadah yang ini rusak, maka rusaklah seluruh ibadah. Maka apabila bagus ibadah ini, maka Allah pun akan menilai ibadah-ibadah yang lain. Maka daripada itu jangan sampai kita malas dalam memperbaiki ibadah kepada Allah. Karena orang beribadah tanpa ilmu itu mardud. Orang yang beribadah tanpa ilmu dan yang tidak mau menuntut ilmu agama, terkhususnya ilmu tentang pokok. Ilmu tentang pokok itu adalah ilmu daripada akar daripada ibadah, yaitu merupakan hal-hal yang wajib mesti kita tuntut dalam mengabdikan diri kepada Allah. Kalau kita lalai dalam hal demikian, alamatlah ibadah yang lain tidak Allah pandang. Na'udzubillah min zalik. Silakan kita mau berzikir sebanyak mungkin. Silakan kalau kita ingin bersolawat sebanyak mungkin. Silakan kita mengkaji ilmu-ilmu tentang amalan. Silakan kita mengkaji ilmu tentang adab-adab.
Akan tetapi diutamakan mengkaji tentang ilmu syariat salat, wudu dan taharah. Karena banyak daripada golongan umat Nabi Muhammad itu bukan tidak masuk ke dalam neraka bukan dikarenakan tidak salat. Akan tetapi banyak daripada golongan umat Nabi Muhammad itu masuk ke dalam neraka karena tidak pandai dalam hal istinja. Ya. Maka daripada itu jangan sampai kita luput dalam hal demikian. Saking pentingnya, saking kita mesti dalam memperbaiki ibadah solat kita ini, bahkan takbiratul ihram pun punya syarat. Ya kan? Daripada sekalian rukun itu salah satunya takbiratul ihram. Takbiratul ihram pun punya syarat. Kalau di dalam mengaji Al-Quran itu ada istilah kata saktah, ya kan? Dah sampai kajian ke situ. Saktah, belum berhenti sebentar tanpa mengambil napas. Itu empat tempat di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam surah Yasin, bunyi mimma raqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Saktah. Akan tetapi di dalam sholat juga ada saktahnya. Di dalam sholat juga ada saktah. Itu kajian kita dia akan datang. Saktah di dalam sholat ada. Syarat membaca Al-Fatihah ada. Syarat sujud pun ada. Yang kita kaji semalam itu anggota sujud. Anggota sujud itu ada berapa? Kalau di dalam kitab di dalam kitab ini, kitab Safinatun Najah ini, di dalam kitab Safinatun Najah ini menerangkan di sini ada 7. Akan tetapi dulu diterangkan guru saya itu ada 8. Salah satunya itu ditambah dengan hidung. Tapi mau pilih 7 mau pilih 8 silahkanlah. Itu anggotanya. Kalau salah satu daripada anggota sujud itu tidak kena ke ardi, tidak kena ke lantai, maka sholat kita itu tidak sah. Itu anggota. Akan tetapi ada syarat sujud. Itu juga nanti akan kita bahas. Ya. Kalau bisa jangan sampai, terutama kalau misalkannya ilmu tentang yang lain, kalau ada kali kepentingan tak misalkan mau pergi itu tak apa, misalkan tidak pala sepenting ilmu tentang sholat nih. Akan tetapi kalau ilmu tentang sholat nih kalau kita abaikan, kalau kita tidak perhatikan, kalau kita tidak mau menuntutnya, kalau kita tidak acuh tentang ilmu tentang sholat ini, kalau kita tidak acuh, kita tidak open tentang ilmu wudu, kalau kita tidak open tentang ilmu istinja, kalau kita tidak open ilmu tentang najis, alamat rusak daripada sekalian ibadah kita. Ya, itu. Jadi di sini semalam itu kemarin itu sudah kita bahas yang namanya tentang hal yang disunnahkan sujud dalam sujud sahwi. Hal yang disunnahkan menempel solat dengan sujud sahwi. Ada 4 tempat. Masih ingat Pak? Ada 4 tempat. Yang pertama apa? Meninggalkan sunnah abaat di dalam solat. Sunnah abaat di dalam solat ada berapa? Ada 7. Ya kan? Salah satunya apa? Salah satunya lupa dalam membaca tasyahud awal sampai 7. Tak apalah kita terangkan lagi karena itu kajian kita yang telah lalu. Yang kedua apa? Yang kedua lupa membaca salawat kepada Nabi pada membaca tasyahud awal. Yang ketiga apa? Yang ketiga lupa kita dalam bilang-bilangan rakaat. Ya kan? Kalau misalkannya ingat aku
Akan tetapi aku tambahlah satu rakaat lagi biar paten solat aku 5 rakaat ditambahnya. Itu bisa, itu menjadi batal solat. Kenapa? Karena sengaja dia menambah bilang-bilangan rakaat, menambah dalam menambah dalam rukun solat. Akan tetapi di sini dalam keadaan nasian, lupa. Kalau sudah dalam keadaan lupa, itu tidak membatalkan solat. Akan tetapi dikarenakan kita lalai dalam ibadah solat, pahala amal ibadah solat kita itu cacat. Agar jangan sampai cacat, bagaimana caranya? Sebelum salam ketika fil alamina innaka hamidum majid, sujud 2 kali, namanya sujud sahwi. Jadi bagaimana cara duduknya? Kalau bisa duduknya duduk tahiyat awal, agar nanti ketika sujud sahwi kita agak mudah dia. Kalau duduk tahiyat akhir kayak mana? Apakah boleh? Boleh. Akan tetapi agak repot sedikit karena agak bangkit kita, ya kan? Tapi kalau misalkannya kita mana tahu ada hal yang menyebabkan kita disunnahkan dalam sujud sahwi ketika dalam solat kita, ketika membaca tahiyat akhir, lebih baik itu duduknya duduk tahiyat awal. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud 2 kali. Setelah sujud 2 kali baru duduk tahiyat tahiyat akhir, langsung salam. Tidak membaca tahiyat akhir lagi. Tadi udah membaca tahiyat akhir. Sesudah sujud 2 kali sujud sahwi, langsung duduk tahiyat akhir, lalu langsung salam. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi sekarang pembahasan kita masalah syarat daripada membaca takbiratul ihram. Semalam itu sudah kita gaji sampai 5. Ya kan? Yang pertama itu semalam apa? Antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Antaqa'a mesti dibaca pada saat berdiri ingin melaksanakan sholat. Apakah misalkannya kita kayak gini duduk-duduk kita baca Allahu Akbar, itu dinamakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram, akan tetapi tidak takbiratul di dalam solat. Jadi bagaimana tata cara syarat dalam membaca takbiratul ihram di dalam solat? Yang pertama, tegak lurus, hadapkan wajah kita dan hadapan kita ke kiblat, barulah takbir Allahu Akbar. Kalau misalkannya hadapan kita ini sudur kita nih, hati kita masih berpaling daripada kiblat, kita misalkannya kiblat ke sana, saya berpaling daripada kiblat, saya takbir Allahu Akbar, apakah sah solat? Tidak, karena berpaling daripada kiblat. Illa halatani, masih ingat? Kecuali pada 2 tempat. Yang pertama apa? Di dalam kitab Al-Qorib itu, fi syiddatil khauf, pada bersangatan takut, ya kan? Pada bersangatan takut. Contohnya solat dalam peperangan, ya kan? Yang kedua apa? Di dalam kendaraan mengerjakan solat sunnah. Misalkannya kawan tuh tak dia tinggal solat sunnah duhanya. Kenapa? Karena dia tahu fadilah tentang sunnah duha nih, ya kan? Karena dia tahu fadilah tentang solat sunnah duha, tidak mau dia meninggalkannya walaupun di dalam kendaraan. Solat dia di dalam kendaraan otomatis tidak ada air, ya kan? Mau mencari air, tak ada air di dalam kendaraan, maka tepuklah dinding bus itu. Kalau bus, tepuk dinding bus itu, tayamum dah. Tayamum baru angkat tangan duduk. Jadi kemana kiblat kita? Karena kita tak tahu kemana arah kiblat, kemana arah tujuan bus itu, itulah kiblat kita. Tapi dalam keadaan solat sunnah. Kalau sholat wajibnya apa? Itulah namanya diperbolehkan jamak dan qasar di dalam sholat, ya kan?
Tapi kalau misalnya membaca takbiratul ihram ini syaratnya mesti semuanya keseluruhan badan kita ini menghadap kiblat dalam keadaan berdiri. Ya kan? Dalam keadaan berdiri. Tak boleh dalam keadaan duduk kecuali dia tak bisa toga. Ustaz, aku tak bisa solat toga. Pas ketika pertamanya bisa aku toga, pas yang kedua kalinya tak bisa pula bangkit. Agak sakit aku pun dibangkitkan, ditolong kawan, bisa aku. Jadi kayak mana itu? Apakah aku boleh solat duduk? Jawabannya, ketika kalau misalkan yang pertama kita melaksanakan solat bisa toga, yang pertama toga. Kalau yang kedua tak bisa, baru duduk. Jangan kita manjokan aku. Bisa kawan toga pas ketika rakaat pertama, akan tetapi dia duduk. Ini tak boleh. Paham Pak? Ya. Kalau misalkannya dia bisa toga rakaat pertama, bisa dia berjalan, akan tetapi pas ketika mau bangkit daripada rakaat kedua dia tidak bisa, maka rakaat pertama dia wajib toga, rakaat kedua duduk. Kayak gitu pengertiannya. Ya. Antaqa halatal qiyami fil fardi mesti diucapkan pada saat berdiri. Antaqa halatal qiyam fil fardi mesti diucapkan ketika ingin melaksanakan solat dalam keadaan berdiri bagi imam. Pukul tak bisa berdiri duduk, kalau tak bisa duduk berbaring, tak bisa baring dengan isyarat mata. Ingat kalau tak bisa disolatkan aja lah dah. Ya kan? Yang kedua apa? Wa antakuna bil arabiyah. Yang kedua apa? Yang kedua mesti berbahasa Arab. Tak boleh kita artikan Allah Maha Besar. Tak boleh. Allah Maha Besar. Aku biar khusyuk, aku bantailah bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab tak tahu pula aku artinya. Allah Maha Besar. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dibantainya kayak gitu, apakah sah solat? Tak sah. Ini sudah terjadi nih di Jawa sana, dirubahnya bahasa Arab. Al-Fatihah dia dibuatnya bahasa Jawa. Bismillahnya dibuatnya bahasa Jawa. Inilah perusak daripada agama Islam nih. Sedangkan takbiratul ihram saja mesti berbahasa Arab, apalagi Al-Fatihah, apalagi yang lain mesti berbahasa Arab, tidak boleh berbahasa selain berbahasa Arab. Selanjutnya wa antakuna bilafzil jalalah, mesti dengan lafaz jalalah Allah. Kalau kita pakai ilahun juga apa? Artinya Tuhan. Ilahun akbar, apakah sah? Tak sah. Karena ilahun itu Tuhan. Itu maknanya nakirah. Nakirah itu kata umum. Kalau sudah kata umum tidak tahu Tuhan siapa. Tapi kalau dah masuk alif lam Allah, artinya itulah Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Allahu Akbar. Ya. Seterusnya wa tartibu bainal lafzaini, mesti tertib di antara dua lapas. Tidak boleh kita balik-balik. Tak mana tahu ada orang ingin, aku biasa orang mengucapkan Allahu Akbar, aku baliklah Akbaru Allah, kan? Akbaru Allah, tak sah solat. Ya. Wa la yamuda hamzatal jalalah, tidak dipanjangkan hamzah pada kalimat jalalah. Kadang-kadang ada juga itu. Tapi tidaklah semua, ada sebagian, ada satu-satu. Karena tahu ada dengar kita, ada orang membuat kayak gini. Allahu Akbar. Pernah dong kayak gitu Pak? Pernah. Allahu Akbar. Tidak boleh. Kalau kita panjangkan hamzah pada lafaz jalalah yang mana di situ tidak dipanjangkan, maka sholat kita tidak sah. Seterusnya apa? Memanjangkan ba.
Wa adamud diba'il ba'i akbar, dan tidak boleh memanjangkan ba pada akbar. Ada saya dengar orang apa? Yang ianya imam pula. Allahu Akbar. Ada saya dengar. Bapak pernah? Saya pernah. Ada imam, tapi tak boleh sebut nama ya, nanti ngupat pula kan. Allahu Akbar. Pernah dengar? Pernah? Saya juga pernah. Allahu Akbar dengan memanjangkan ba. Di sini diterangkan wa adamu maddi ba'i akbar, tidak boleh memanjangkan ba pada kalimat akbar. Siapa yang memanjangkan ba pada kalimat akbar pada saat takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah. Kecuali takbiratul intiqal, tah mana tahu Allahu Akbar, ya kan? Setelah itu Ali tiba-tiba dibacanya pula pas daripada i'tilal ke ruku, Allahu Akbar. Itu tidak sampai membatalkan sholat, akan tetapi salah dia dalam membaca takbir. Tapi kalau dalam takbiratul ihram ini, yang mana takbiratul ihram ini merupakan salah satu daripada rukun sholat, kalau dipanjangkan, kalau yang pertama tadi tak boleh dipanjangkan hamzah pada lafaz Allah. Allahu Akbar, tak boleh. Yang kedua apa? Tidak boleh membaca panjang, dibaca panjang pada lafaz pada lafaz akbar. Allahu Akbar, salah. Jadi kayak mana? Allahu Akbar. Tidak boleh juga kita buat kayak gini. Allahu Akbar, ak. Itu qaf, ak. Kecuali ak. Itu suara hamas. Kap itu kalau mati dia suaranya agak. Itu namanya surah Al-Hamas. Allahu Akbar. Ya, kalau misalkannya doa Allahu Akbar, tak boleh berimam sama dia. Ya, karena kita tahu hukumnya. Apalagi misalkannya dengar kita si imam membaca lapas apa tadi, takbir tadi, Allahu Akbar. Tak cocok imamnya nih. Mufarriq lil jamaah. Kalau ada rukun yang bersalahan dikerjakan imam, misalkannya al-fatihahnya bersalahan, tidak sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya, maka kita tidak boleh lagi. Maksudnya itu ketika kita dalam keadaan sholat, kita dengar yang bismillah itu dibacanya pakai tha. Bismillahirrahmanirrahim. Habosa, hakoci dibuatnya pakai habosa. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada saat itu kita berniat pisah dari jamaah. Kenapa? Karena rukunnya tidak sah, tak sah bacaan Al-Fatihahnya. Ya. Kalau adalah Al-Fatihahnya yang cacat, yang tak sesuai dengan tajwidul Quran dan makharijul hurufnya, maka tidak wajib kita mufarriq lil jamaah, karena otomatis si imam sudah batal sholatnya kalau ia tidak pandai dalam tajwidul Quran membaca Al-Fatihah. Makanya kalau tak bisa kita jadi imam, bagusan aja kita menjadi makmum. Kalau menjadi makmum itu misalkannya walaupun kita belum tahu membaca Al-Fatihah dengan tajwidnya, dikarenakan kita ingin tahu, Allah maafkan, insya Allah Allah terima amal ibadah sholat kita. Akan tetapi kalau kita maju jadi makmum,
jadi imam, yang mana yang lain ada, yang lain bisa menjadi imam, maju kita jadi imam, kita sok-sok patin aku nak jadi imam nih. Akan tetapi bacaan Al-Fatihah kita itu bersalahan, tajwidnya salah, panjang pendeknya salah, makharijul hurufnya salah. Maka yang semua jamaah makmum semua ini yang tidak tahu, kalau yang tahu lepas. Kalau yang tidak tahu ini otomatis yang melanjutkan, ikut kita sama kita lah yang menanggung jawabnya. Orang itu sah salat orang, ya kan? Makanya tanggung jawab jadi imam ini besar. Kalau apalagi dia tak pandai tajwid, tak pandai makharijul huruf, kecuali tidak ada lagi yang hendak menjadi imam, kan dikarenakan tidak tahu, maka majulah daripada tidak ada terus salat jamaah, tak jadi masalah. Paham Pak ya? Wa alla yushaddidul ba, dan tidak boleh ditasydidkan ba. Allahu akbar, Allahu akbar, tak boleh. Wala yushaddidul ba, dan tidak boleh mentasydidkan ba pada kalimat akbar. Misalnya Allahu akbar, tak boleh. Jadi kayak mana? Allahu akbar, biasa saja. Wala yushaddidul ba, dan tidak boleh mentasydidkan ba. Wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikan bainal kalimatain, dan tidak boleh menambah waw yang berbaris mati atau waw yang berbaris di antara dua lapas. Contoh, Allahu wa akbaru, Allahu wa akbaru, ataupun Allahu akbar, hu, ditambahnya waw yang mati atau waw yang berbaris di antara dua lapas, hukumnya tidak boleh. Ya. Wala yazida wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimatain. Tidak boleh menambah waw yang berbaris mati atau waw yang berbaris di antara dua kalimat, di antara lafaz jalalah Allah dan akbar. Ya. Tapi ketika azan boleh nggak kita putus? Contoh kayak ini, Allahu akbar, Allahu akbar, boleh nggak? Boleh. Bahkan keterangan guru saya dulu katanya itu lebih bagus daripada kita sambung. Kalau kita sambung itu dapat satu pahalanya, kalau kita putus lebih dua pahalanya. Biasanya kan kita putus apa sambungkan Allahu akbar, Allahu akbar. Biasa kayak gitu kan. Tapi kalau kita putus lebih bagus lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Bagus. Tapi tidak boleh menambah waw. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak boleh. Baik dia berbaris mati ataupun dia berbaris, tidak boleh. Selanjutnya, wa alla yazida wawan qoblal jalalah, dan tidak boleh menambah waw sebelum kalimat Allah, dan tidak boleh menambah waw sebelum kalimat lafzul jalalah. Contoh, wallahu akbar, tidak boleh. Ya, wallahu akbar. Wala yazida wawan qabalal jalalah, dan tidak boleh menyambung ataupun menambah waw di dalam lapas jalalah. Ya.
Wa alla, selanjutnya wa alla yaqifa bainal kalimatil takbir, dan tidak boleh mewakafkan di antara kalimat takbir. Tidak boleh memberhentikan di antara dua kalimat takbir. Contoh, Allahu Akbar, tak boleh. Dia mesti disambung. Allahu Akbar. Ya, itu tidak boleh. Di sini diterangkan, wa alla yaqifa kalimatai takbir, dan tidak boleh mewakafkan, memberhentikan di antara kalimat takbir. Allahu Akbar, tak boleh. Jadi mesti disambung terus. Allahu Akbar. Ya. Seterusnya, waqfan tawilatan wala qasiratan, sambungan daripadanya. Wa alla yaqifa bainal kalimat takbirati waqfan tawilatan wala qasiratan, dan tidak boleh, sambungan yang tadi, tidak boleh berhenti di antara dua lapas takbir waqfan tawilatan, walaupun misalkannya wakofnya berhentinya panjang ataupun pendek. Yang panjang kayak mana? Allahu Akbar, tak boleh. Kalau pendek kayak mana? Allahu Akbar. Ada perantara berhenti di antara dua kalimat takbir itu, walaupun dia sebentar apalagi panjang, itu tidak diperbolehkan dan merusak daripada sekalian salat. Wa alla yasmi'u nafsahu jami'an hurufaha, dan mesti didengar semua daripada huruf-hurufnya. Tak boleh ada yang samar-samar. Allahu Akbar. Ada orang kayak gitu? Allahu Akbar. Samar huruf hamzahnya. Allahu Akbar. Kapnya samar-samar, hamzahnya juga samar-samar, ini tidak diperbolehkan. Mesti jelas semua huruf takbiratul ihram. Ya, mesti jelas. Wa alla yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, dan mesti jelas didengar semua huruf-huruf takbiratul ihram. Jangan ada yang tidak jelas, seperti Allahu Akbar, tegas. Allahu Akbar. Jangan ada yang samar-samar. Jadi kita ulangi lagi. Yang pertama tadi, bahwa membaca takbiratul ihram itu ketika berdiri pada melaksanakan sholat. Yang kedua, mesti berbahasa Arab. Yang ketiga, mesti dengan lapas jalalah Allah. Yang keempat, mesti dengan tertib di antara dua lapas, tidak boleh kita balik-balik. Yang kelima, wa alla yamudda hamzah, tidak boleh memanjangkan hamzah pada kalimat lapas jalalah. Yang keenam, tidak boleh memanjangkan kalimat ba pada lapas akbar. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh wa alla yushaddidal ba, dan tidak boleh mentasydidkan ba. Yang kedelapan apa? Wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikan bainal kalimat, dan tidak boleh menambah waw yang berbaris mati ataupun yang berbaris di antara dua lapas. Yang selanjutnya wa alla yazida wawan qablal jalalah, dan tidak boleh menambah waw pada kalimat
awal kalimat lafaz jalalah. Wallahu akbar, tidak boleh. Selanjutnya apa? Wa alla yaqifa baina kalimati takbir waqfan tawilatan wala kasiratan, dan tidak boleh berhenti di antara dua kalimat walaupun berhentinya sebentar apalagi lama. Wa alla wa ayyus mi'an nafsahu jami'an, huruf dan mesti didengar semua huruf-hurufnya. Ya. Selanjutnya wa dukhulil waqti, dan mesti dibaca pada saat masuknya waktu sholat. Ya kan? Selanjutnya harus diucapkan ketika menghadap kiblat. Yang ke-15, tidak boleh menyela dengan satu huruf pun. Tak boleh. Yang ke-16, takbirnya makmum harus akhir daripada imam. Ya. Wa ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiril imam. Takbirnya makmum tidak boleh duluan daripada imam. Takbir imam mesti dahulu. Kalau misalkannya si imam belum takbir, makmum tak boleh takbir. Kalau misalkannya makmum duluan takbir daripada imam, batal makmumnya. Paham, Pak? Ya. Misalkannya lagi, kalau imam belum lagi imam turuku, nak bergowak, datang si makmum, takbir dulu, Allahu akbar, baru imam Allahu akbar. Maka pada saat itu si makmum tadi batal ia sebagai makmum dikarenakan dia duluan takbir daripada imam. Itulah 16 syarat takbiratul ihram yang mesti kita ketahui. Ya, kalau misalkannya si imam donga gitu pas membaca takbirnya dipanjangkannya banyak, Allahu akbar katanya, maka pada saat itu mufarriqlah kita lil jamaah, pisah dari jamaah, niat sholat sendiri. Karena lafaz takbiratul ihram yang merupakan salah satu daripada rukun sholat tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat takbiratul ihram. Paham? Paham? Oh, tidak ada yang mau ditanyakan, silahkan. Insyaallah di malam Rabu yang akan datang kita bahas syarat membaca Al-Fatihah. Ya? Ada yang mau tanya kan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minta izin Pak, saya mau bertanya apakah boleh kita membaca Fatihah di dalam solat dengan terus menyambung dalam 2 kali nafas? Kalau bisa kok tak jadi masalah. Akan tetapi kalau misalkannya bisa kita satu nafas Al-Fatihah, bisa kita nih macam Muhammad ZA itu kan, Kiai Haji Muhammad itu yang kuliah internasional yang panjangnya luar biasa, nafasnya itu di pantainya Al-Fatihah satu kapas satu nafas, boleh nggak? Boleh, tapi dengan syarat semua daripada ujung kalimat, ujung ayatnya itu dihidupkan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Saya tak sampai.
Kalau dulu sampai, karena perut ni masih belum ada, karena perut ni udah ada, jadi tak sampai lagi. Lomak dah. Dulu belum ada perut ni, kenapa? Karena Obi dulu fitness lupa. Badan bukan kayak gini, buntalnya dulu badan macam kotam, tangan macam kotam, body ramping. Tapi yang ianya dikarenakan badan cantik, acak nak menganggarkan badan aja. Nah itulah. Bisa dulu. Tarik agak panjang sedikit kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan mesti tepat tajwidnya. Jangan gara-gara ingin satu napas atau dua napas tajwidnya tak pas. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Amin. Tak boleh. Ya kan? Mesti pas tajwidnya dan semua huruf-huruf akhir kalimatnya mesti dihidupkan, tak boleh dimatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak boleh. Mesti dihidupkan, ya, boleh. Tapi kalau napasnya panjang dan mesti dihidupkan semua hurufnya dan mesti tartil pas tajwid dan makharijul hurufnya. Sedangkan membaca Al-Quran saja boleh itu digabung a'udzu bismillah dan surah. Boleh itu dalam kitab Hidayatul Mustafid. Kitab apa? Kitab tajwid. Contoh kayak gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Boleh. Buka dalam itu, kitab itu ada 4 cara membaca a'udzu, bismillah dan surah. Boleh disambungkan, boleh diputus semua yang biasa kita lakukan, boleh boleh disambung di antara a'udzu dan bismillah dan memutuskan surah, dan boleh memutuskan a'udzu dan menyambung bismillah dan surah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kita melaksanakan solat sunnah harus memakai doa iftitah? Solat sunnah mana saja yang memakai doa iftitah Pak Ustaz? Apakah solat sunnah fardu atau sholat sunnah yang lain? Mau pakai iftitah tak apa-apa, yang tak pakai tak apa-apa, yang ionya jangan sampai tak sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu merupakan sholat, apa kata Imam Ghazali di dalam kitab dalam kitab Minhajul Abidin, ibadah wajib itu seperti kita berdagang cuman mendapatkan modal. Modalnya apa? Kita cuman melaksanakan sholat wajib, akan tetapi kita tidak menyertainya dengan ibadah nawafil, ibadah sunnah. Jadi ibadah sunnah itu, sholat sunnah, zikir-zikir itu merupakan keuntungan daripada ibadah. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Walaupun misalkannya setiap sholat wirid kita itu qul huwallahu ahad 3 kali dah 4 kan dah. Ya, nak pakai iftitah tak apa-apa, yang tak pakai tak apa-apa. Ya, mau sholat sunnah manapun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa orang yang sudah sakratul maut dia selalu meneteskan air mata? Tidak juga. Kadang-kadang ada terbeliak biji mata. Pak kan? Ada Pak. Saya pernah nengok kayak gitu. Ya Allah, sakit betul. Ada yang meneteskan air mata. Kenapa? Bisa jadi dia melihat lihat keindahan surga yang akan dia raih itu. Karena dia berpikir, ya Allah, ibadahku di dunia tak seberapa, akan tetapi ya Allah, Engkau berikan hamba yang begitu indahnya ya Allah, di saat amat mati ya Allah, dikarenakan dia terharu meneteskan air mata. Kadang-kadang tidak juga kayak gitu ke, ya kan? Kenapa? Karena sebelum dicabut malaikat Israel, dibentangkannya sayapnya sebelah kiri, ditunjukkannya, inilah nanti balasan kau setelah ku cabut nyawa kau, mati kau. Kenapa kau tinggalkan dulu amal ibadah solat? Inilah tahu kau. Di dalam kubur apa? Siaplah apa? Sujal akra. Di dalam neraka apa? Sakor.
dicampakkan dalam neraka sakor, yang mana neraka sakor sudah Allah siapkan 19 algojo untuk menyiksa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Tidak semuanya melintangkan air mata. Kadang-kadang ada kata biliak biji mata begini. Kadang-kadang ada apa macam-macam kepanasan, kadang macam-macam lah kalau orangnya sakaratul maut. Kalau sakaratul mautnya husnul khotimah, katanya itu keningnya agak apa berkeringat katanya. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dia sedih meninggalkan dunia ini, keluarga yang dia cintai, atau sedih karena meninggalkan harta yang masa hidupnya. Kalau sedih, kalau misalkan yang sudah sakratul maut itu tidak dipikirkan harta dunia, benda apa segala macam. Yang dipikirkannya inilah yang kuterima nanti. Kalau baik diterimanya senyumnya sambil meneteskan air mata, karena sedih. Dia sedih apa? Sedih terharu. Amal ibadahku tidak sebuah apa di dunia ya Allah, akan tetapi Engkau berikan hamba yang begitu indah sejak saat hamba mati. Dikarenakan dibentangkan malaikat Israel alaihissalam itu sayapnya sebelah kanan, dinampakkan ini balasan Engkau nanti. Sinilah. Setelah itu apa kata ruh itu ingin mencapainya, dikarenakan katanya kan kata Nabi itu kan tidak terapa saking karena sakitnya sakaratul maut itu seperti apa? Seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Akan tetapi ketika malaikat Israel memberikan kepada orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah itu hal yang diterimanya baik sehingga tak terasa. Tapi kalau orang yang orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah itu dibentak. Nauzubillah min zalik. Ya. Assalamualaikum. Kita bikin subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, apakah batal Ustaz? Kita bikin subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, apa maksudnya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita bikin subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, apakah batal Ustaz? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika sujud, apa pula batal? Ya kan? Ini kurang keterangan, jadi agak diterangkan sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang muazin kan besar pahalanya ya. Kalau azan jadi gimana azannya? Apakah salah huruf? Apakah ada yang salah huruf? Seorang muazin kan besar pahalanya ya. Kalau azan jadi, gimana azannya ada yang salah huruf? Kalau dalam tahap belajar itu tak jadi masalah. Tapi jangan dibiarkan selama-lamanya sampai kita tua bungkona mati tak kita bagus bagi huruf kita, salah juga. Ya kan? Salah juga. Kadang-kadang ada juga orang nih yang ianya orang tua, yang tua nih dia pula yang nak jadi azan tak dipikirkan muda. Padahal ada yang bagus suara yang anak-anak muda nih. Ada yang bagus tajwidnya orang anak-anak yang muda nih, yang ini yang tua juga yang mesti jadi imam, yang tua juga. Bukan maksudnya itu bukan karena tak ondak yang ondak gitu. Dia yang nak maju sini, aku jadi imam, aku nak jadi azan. Dikarenakan lemah dia dalam tajwid, makanya salah besar. Contohnya dulu juga pernah saya itu tinggal di Masjid Medan, Percut. Saya dulu waktu kuliah itu kan tinggal di masjid. Jadi itu ada itu. Saya jadi imam subuh, kena togo buat uak-uak itu. Apa katanya? Kau ni belum nikah, belum apa, dah jadi imam. Kapan pula lah syarat apa? Syarat menjadi imam mesti menikah dulu. Yang iyonya yang uak-uak menjadi salat apa tuh imam salat tuh orang ini pula orang Jawa pula tak pandai pula tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Apalah tak memperkah setiap solat. Tapi saja jemaah, kenapa itulah yang imam menjadi solat, manalah pula sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak pandai tajwid. Yang iyonya dia tetap menonton menjadi imam, inilah yang kesalahan besar. Ya. Jadi kalau untuk remaja yang baru-baru pandai azan sajalah. Akan tetapi perbaiki bacaanmu. Ya.
Perbaiki bacaan, jangan biarkan azanmu salah dari mulai kamu remaja sampai dewasa, sampai tua bungkuk nak mati tak dibolo, ya. Tak apa tak jadi masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jikalau babi, astagfirullah. Jikalau sama gunggung haram, terus untuk apa diciptakan? Iya pula ya kan. Babi itu haram, anjing itu haram. Kenapa pula diciptakan? Tak adil lah pula Allah ni katanya kan. Sedangkan ma khalaqata hadza batila subhana faqina azabannar. Tidak ada yang di dunia ini Allah ciptakan dalam keadaan sia-sia. Contohnya ini tadi, kenapa pula diciptakan? Satu lagi nyamuk. Ya nyamuk itu kenapa pula diciptakan? Nyamuk itu hidupnya tidak lama kalau tak salah. Kalau salah tunggu aja. Kalau tak salah hidupnya cuma 10 hari. Setelah itu mati dia. Itu pun dia menyusahi uang hidup dia disapnya darah uang, setelah disapnya darah uang mati pula kono sakit uang ni kan. Kenapa pula dia mesti hidup? Tak adil lah Allah ni. Allah tu maha adil. Kalau misal ni Allah tiadakan nyamuk di seluruh dunia ni, push, otomatis yang bangkrut siapa? Otomatis pabrik anti nyamuk tutup, pabrik lotion nyamuk tutup, ya kan? Ribuan orang lah tu yang ini yang nganggur. Apa kata? Ya Allah, mana keadilanmu ya Allah? Ngapa tak kau ciptakan nyamuk tutup semua apa-apa kami ya Allah? Allah jadikan hama, maka ada pembasminya, yang mana pembasminya ini menghasilkan uang. Itu. Babi sama anjing kenapa diharamkan? Kenapa diciptakan? Kalau tidak ada haram, kayak mana kita menghindari yang haram? Yang mana kalau itulah makanya Allah ciptakan yang haram agar bisa kita menghindari yang haram. Kalau kita menghindari yang haram, otomatis mendapat pahala. Paham? Makanya Allah ciptakan yang haram baik di kalangan binatang, ya kan? Ataupun kalau misalkannya Allah ciptakan seorang sekelompokan hama, yang mana hama ini merusak macam siput. Siput itu merusak padi. Kenapa Allah ciptakan? Kalau tak ada siput, mana tercipta yang namanya acun-acun padi? Mana ada tercipta yang mana acun padi yang merek inilah, yang merek itu, yang merek ini, yang merek itu? Terciptanya racun padi, racun ini, racun hama segala macam, menghasilkan duit, itulah menjadi masukan daripada umat manusia. Allah ciptakan hama, maka Allah gerakkan dalam hati manusia untuk membuat pembasmi hama, yang mana ini merupakan uang masuk daripada manusia. Makanya macam babi seperti ini juga Allah ciptakan babi dan anjing. Kenapa? Allah agar senantiasa kita mendapat pahala menghindarkan yang namanya binatang yang haram. Kalau tak ada haram di dunia ini, kayak mana kita nak Kayak mana kita meraih pahala coba? Payah kan? Itulah makanya Allah ciptakan anjing dan babi untuk senantiasa kita memelihara diri kita daripada perkara yang haram. Begitu juga dengan tadi binatang yang kalau kita tinjau pada akal logika kita itu tidak ada gunanya, akan tetapi pada hakikatnya itu berguna sekali. Kalau misalkannya macam nyamuk dan hama-hama padi itu tidak ada, otomatis seluruh pabrik anti nyamuk, lotion nyamuk yang bernamanya lotion anti nyamuk itu tutup, dan tidak ada yang namanya membuat racun hama, ya kan? Itulah maha adilnya Allah. Tidak ada yang Allah ciptakan di dunia dalam keadaan sia-sia, semuanya berguna. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon jelaskan cara yang benar tentang solat tasbih. Kalau kita kupas masalah solat tasbih, ini sudah jam tengah 10 insyaallah. Nanti di malam Rabu yang akan datang kita bahas tentang solat sunnah tasbih ini bagaimana. Simpan ini ya, Safrijal tolong simpan ini. Kita bahas nanti yang mana yang solat sunnah, tentang apa solat sunnah tasbih. Assalamualaikum. Ketika kita solat ada di mulut kita sebutir nasi lalu ditelan nasi tersebut, apakah solat kita tersebut sah? Kalau kita menelannya sengaja, Allahu Akbar, tiba-tiba
Ada nih satu butir nasi, kalau kau buang mubazir, inna mubazirinya karena ikhwanus syayatin on sajomon. Karena sesungguhnya mubazir itu kawannya setan, aku batal solatmu. Walaupun sebutir nasi engkau tolan dengan sengaja batal, kecuali misalkannya tersangkut di sini. Tada di lubang-lubang ini kan, lubang-lubang gigi, tiba-tiba pas ketika kita membaca, ayo tertolan aku tadi. Kalau tak sengaja tak batal. Tapi kalau misalkan sudah tahu kita ada sebutir nasi, kita buang. Cara membuang jangan kita ludahkan sama ludah. Salah, tak boleh. Kita agak koingkan sedikit. Itu aja. Ya. Muludahnya jangan di kiri, jangan di kanan, otomatis di bawah. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana pendapat Ustaz apabila ada seorang yang rajin sholat tapi maksiat jalan terus? Ini sholatnya dikhawatirkan. Kenapa? Karena bisa jadi sholatnya ini ada yang bisa jadi yang bisa jadi wuduknya tak sah, bisa jadi istinjaknya tidak sah, otomatis sholatnya tidak berpengaruh kepada dirinya. Kalau orang yang betul-betul sholatnya itu sesuai dengan tata cara, wuduknya sah, istinjaknya bagus, sholatnya bagus, insya Allah inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar, tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau misalkan orang sholat jalan terus, maksiat jalan terus, ini dipertanyakan sholat, bisa jadi ada daripada bahagian sholatnya itu yang tidak sah. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika kita takbir Allahu Akbar, kemudian ruku, sujud, apa maksud dan tujuan gerak dalam sholat itu? Panjanglah. Kalau sholat itu apa? Sholat itu ibaratnya macam olahraga dia. Ketika kita mengangkat tangan, ya kan? Allahu Akbar. Kalau keterangan Al-Habib Zainal Abidin Al-Hamid itu ketika kita menolak, ini kan seolah-olah menolak ke belakang. Apa pengertiannya? Ketika kita masuk dalam keadaan sholat itu segala macam yang berbentuk duniawi tinggalkan, tolak. Ibarat tolak ke belakang, tinggalkan yang berbau duniawi pada saat kita melaksanakan ibadah sholat. Allah tolak. Jadi ketika kita melaksanakan sholat itu, ketika mengangkat tangan pun sudah olahraga, merongga mengolahrakan rongga-rongga yang ini, rongga-rongga perut kita ini. Begitu juga ketika ruku, semuanya itu bernilaikan olahraga. Sehat kalau orang yang sering sholat itu, baik sholat wajibnya dijaga, begitu juga dengan sholat sunnahnya, insya Allah dia terpelihara daripada penyakit. Apalagi penyakit-penyakit asam-asam urat yang kaki-kaki itu. Nah, jadi kalau misalkannya kita mandi kita nih, kalau mandi subuh, bangkit subuh, jangan kita siam kepala dulu. Kalau bisa bangkit kita subuh, mandi siam dari kaki dulu sampai ke mai, biar uapnya itu mengalir sampai kepala, sampai keluar. Kalau kepala dulu kita siam